Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 14 Juni 2025. Kasih karunia Allah terus menopang kita. Mari kita tunduk kepala untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang besar, anugerah terindah Tuhan boleh mengaruniakan kepada kami waktu dan kesempatan baik, sehingga pada saat ini kami rindu kiranya hidup kami boleh ditopang oleh firman kebenaran. Biarlah apa yang boleh kami baca, hendak kami renungkan, senantiasa menopang perjalanan hidup kami untuk dapat kami lakukan di dalam kasih dan kehendak-Mu. Hamba-Mu Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagian firman Allah yang kita akan baca dan hendak kita renungkan dari Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi sekarang mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sedemikian jawab firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Tema perenungan kita pada Renungan Harian edisi Sabtu 14 Juni 2025, disukai oleh Allah dan manusia. Ibu bapak, saudara-saudara, perkataan tiap-tiap tahun menunjukkan suatu keteraturan yang terus-menerus dilakukan sesuai ketentuan hukum Taurat. Hal inilah yang juga terus dilakukan orang tua Yesus yang pergi setiap tahun ke Yerusalem merayakan apa yang disebut dengan Hari Raya Paskah. Dalam hal ini, Yesus juga tetap melakukan dengan tekun apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Ibu bapak, saudara-saudara, bagaimana kita menyaksikan Yesus seperti anak-anak pada umumnya, bertumbuh secara fisik dan rohani serta pengetahuan. Yesus yang tinggal di Yerusalem tanpa sepengetahuan orang tua bukanlah untuk menyulitkan orang tua. Namun Yesus mulai menunjukkan tujuan dari kelahirannya di dunia. Yesus memiliki pengetahuan dan hikmat untuk disampaikan dalam tanya jawab dengan para alim ulama di bait Allah. Hasilnya ibu bapa,
semua orang yang mendengar heran akan kecerdasannya, bahkan orang tua yang Yesus tercengang. Dalam situasi itulah Yesus mengungkapkan keberadaannya dalam rumah Bapaknya, meskipun tidak dimengerti oleh banyak orang termasuk kedua orang tuanya. Yesus yang telah mengetahui maksud kedatangannya ke dalam dunia sebagai anak menunjukkan kepatuhan pada orang tuanya, ikut pulang ke Nazaret dan tetap dalam asuhan orang tua. Yesus bertambah besar dan bertambah hikmat dan makin disukai oleh Allah dan manusia. Hal yang menarik ibu bapa ialah bahwa Yesus mengalami kehidupan seperti anak-anak yang lainnya, yakni hidup dalam tuntunan dari orang tua. Karenanya orang tua perlu memiliki pengetahuan, perlu memiliki pengalaman yang cukup untuk mengasuh anak-anak. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. Ini tentu tantangan bagi orang tua yang mendorong orang tua untuk memperlengkapi diri melalui pembinaan yang dirasakan di gereja atau lembaga lain. Dengan cara tersebut, anak mengalami tumbuh kembang yang sehat, disukai oleh Allah dan manusia. Kita percaya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, apa yang boleh kita baca bahwa kita dapat disukai oleh Allah dan manusia juga tidak terlepas dari cara kita menikmati kehidupan di dunia ini. Dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan bersama-sama untuk dapat menjalani setiap kehidupan itu pada otoritas Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Bapa kami di sorga. Kami boleh bersama-sama diperdengarkan dengan perenungan firman Tuhan dari Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Disukai oleh Allah dan manusia. Yesus menyatakan bagaimana kemudian maksud kedatangannya ke dalam dunia. Karena itu kami bersyukur karena kami boleh diberikan firman kebenaran. Kami belajar dari firman Allah, dari peristiwa Yesus yang pada umur 12 tahun ia ada di dalam bait Allah. Ia disukai banyak orang dalam mengalami perjumpaan. Ajar kami ya Tuhan, sehingga juga kami disukai oleh banyak orang. Bahkan juga dengan demikian kami disukai Allah. Kami percaya dengan itu semua hanya kami dapat ketika kami mewujud nyatakan panggilan iman kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga benar-benar Tuhan seantero kehidupan kami persembahkan kepadamu. Dan biarlah hidup kami betul-betul menjadi sesuatu yang berkenan, yang nampak, yang nyata. Kami disukai orang, disukai sesama kami manusia, terlebih Allah. Kami berdoa untuk hidup kami semua Tuhan berkati. Topang kami melakukan aktivitas hari ini. Biarlah damai sejahtera Kristus senantiasa menopang dan memberkati kami semua. Di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus, kami mohon berkat-Mu. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan harian kita edisi Sabtu 14 Juni 2025 dari Pusat Pelayanan Gereja Derajat Jemaat Satria Kasih. Kami menyapa kita selamat berakhir pekan. Tuhan kiranya di dalam Yesus Kristus memberkati saya dan saudara-saudara. Amin.